Nama Tuhan, kami mengucapkan selamat pagi, Shalom. Boleh saya melihat apa yang tangan Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kami menyambut dengan sukacita. Mari kita boleh bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa. Bapak Ibu, sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, serta berkat-Mu yang Engkau curahkan kepada kami di sepanjang hidup kami sampai saat ini. Untuk itu ya Tuhan, Engkau ajar kami Tuhan untuk kami selalu mengucap syukur dalam segala hal, untuk kami selalu mengingat segala kebaikan dan kemurahan. Terima kasih Bapa Surga. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah di tempat ini bersama dengan jemaat-Mu, untuk menguduskan hari Sabat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, di saat kami menaikkan puji-pujian kepadamu ya Tuhan, Engkau jamah setiap hati kami, lawat setiap hati kami ya Tuhan, agar puji-pujian kami naikkan kepadamu ya Tuhan, itu yang menjadi upah yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga ya Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengar lewat hamba-Mu nanti Tuhan, berkati kami Tuhan yang mendengarnya ya Tuhan, agar firman-Mu itu ya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, sehingga boleh bertumbuh di dalam pikiran, hati, perkataan dan perbuatan kami untuk mempermuliakan nama-Mu saja Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Pol Taksiahan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berikan hikmat, kekuatan, pengurapan yang baru atas hamba-Mu ini Tuhan, di dalam memimpin gereja Alam Hotel ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkati juga Tuhan, terutama di dalam kesehatan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati di dalam pelayanannya ya Tuhan. Berkati Tuhan di dalam rumah tangganya, istri dan ketiga anaknya Tuhan, serta keluarga besarnya. Engkau yang selalu memberkatinya. Terima kasih Bapa surga. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sudah hadir di sesi pertama ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkatinya Tuhan, baik jemaat yang setia maupun jemaat yang baru pertama kali hadir. Berkati juga Tuhan para hamba-hamba-Mu Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang sudah ambil bagian di sesi pertama ini Tuhan, maupun di sesi kedua ya Tuhan. Kiranya terus Engkau berikan kekuatan, sukacita terhadap hamba-Mu Tuhan, pelayan-Mu Tuhan, di dalam melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Semuanya itu Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati juga Tuhan gereja ini, tempat ibadah kami Tuhan, mulai lantai bawah sampai atas, depan, belakang, kanan dan kiri. Biarlah Tuhan lewat gereja ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa surga. Tuhan, kami juga berdoa buat gembala kami yang ada di pusat Jakarta ya Tuhan, serta yang ada di kota Medan, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo beserta jajarannya, Bapak R. Bambang Jonan beserta jajarannya. Kiranya Tuhan terus Engkau Tuhan bertambahkan kekuatan, kemampuan atas hamba-hamba-Mu Tuhan, kemanapun hamba-hamba-Mu Tuhan Engkau utus di dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Terima kasih Bapa surga. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Mohon ampunilah bangsa kami, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Pulihkan bangsa Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan mulai dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Begitu juga Tuhan berkati para pemimpin bangsa Indonesia ini, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, MPR, serta sampai tingkat yang terendah, dan juga aparat keamanan TNI Polri. Kiranya Tuhan Engkau memberkatinya, apapun keputusan dan kebijakan yang mereka keluarkan, kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Engkau berikan roh takut yang akan Engkau di dalam diri mereka masing-masing, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami memulai ibadah kami Tuhan, ini ibadah milik-Mu Tuhan.
kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita siapkan hati datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami menghampiri Engkau dengan kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau menaruh Engkau, menjadikan Engkau Tuhan di tempat terutama di hidup kami. Kami memandang wajah-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkaulah yang memegang tangan kami. Kami tidak akan goyah bersama-Mu Tuhan. Oh Rabakasya Rabaya 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 Sya Namaya Sya. Pagi hari ini kami datang
lewat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Kami sembah Kau Allah Maha, Kau yang kudus Tuhan. Kami meninggikan Engkau di tempat ini, Allah yang maha tinggi. Tubuh jiwa rohku dalam pimpin, kami bawa persembahan ini. Sembah Kau Allah Maha Kudus, amin. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saya mau jemaat saja katakan saat pagi hari, saat pagi kami datang pagi hari ini ya Tuhan. Kami meletakkan semuanya di bawah kaki-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, saat pagi hariku datang ya Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur
hadirat-Mu yang membebaskan setiap kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami membawa yang terbaik Tuhan. Pagi hari ini kami tidak membawa yang jelek, kami membawa yang terbaik. Kami mau letakkan semuanya di kaki-Mu ya Tuhan. Kami meletakkan persembahan ini dan menyusutnya di hadapan-Mu. Semua yang terbaik bagi-Mu. Tuhan, kami mau berlama-lama dengan Engkau. Kami mau menikmati Engkau. Oh, betapa hati kami mengasihi-Mu Tuhan. Betapa kami mencintai Engkau Tuhan. Tempat kediaman-Mu yang kudus. Dan izinkan kami tetap berada di tempat ini Tuhan. Di hadirat-Mu. Tempat yang paling tenang buat kami. Kau sungguh yang terindah bagi kami Tuhan. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama, tetap sembah, sembah Kau, ya Allah, amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteru, menyembah Yesus Tuhan. Oh, ku sembah Kau, Kau ya Allah.
Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami mau lebih lagi berikan yang terbaik bagimu. Kau yang sepakat, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kami kembali menyapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tangan, Shalom. Haleluya, selamat datang kembali. Puji Tuhan, kita berada hari ini di minggu yang kedua. Kita bersyukur kita ada hari ini semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, kami rindu menyapa yang baru bergabung bersama kami di GBI Alama Hotel, boleh lambaikan tangan. Kami rindu melihat, puji Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang mau terus dekat dengan Tuhan, amin. Diam di kakinya Tuhan, sekalipun tidak ada jalan, kita percaya di dalam Yesus tetap ada jalan. Bersama dengan Yesus perjalanan kita sungguh manis, amin. Boleh yang percaya berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan, haleluya. Mari menari bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bersama Dia kita percaya Tuhan memberikan sukacita. Katakan, jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya damai di sekali lagi bersama Yesus. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, Dia memberikan damai sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Bersama jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Boleh sekali lagi lebih mantap bagi Tuhan. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hati kita sejahtera bersama dengan Dia, amin. Oleh karena kasih-Nya hidupku selalu, Dia memberikan sukacita yang baru. Cintanya damai di hatiku. Mari bersama jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama dengan Yesus. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, amin. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama sorak, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Boleh ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Jalan bersama dengan Yesus manis, amin. Selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama sorakan, hey, bersama Dia,
bersama Dia. Sekali lagi bersama Dia, bersama Dia, hey, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Boleh lambaikan tangan bersama-sama, manis. Percaya jalan dengan Yesus sekalipun ada air mata, pasti Dia berikan sukacita. Amin. Yang percaya boleh kasih tos kiri kanan kita, katakan, jalan bersama Yesus saja kamu pasti tidak kecewa. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Bahwa persembahan kita bersama-sama dengan sukacita kita berikan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawa persembahan kami untuk kemuliaan Tuhan. Berkati apa yang kami bawa, semuanya yang terbaik bagimu. Kami bawa hidup kami untuk Engkau bentuk Tuhan, semakin serupa dengan gambar Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita. Bersama-sama naikkan bagi Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap setia di hadapan-Mu. Kau dapati hidup kami tetap benar di hadapan-Mu. Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. ku tetap setia. Melayani-Mu, ku tetap setia
bara mana 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 mayara labu. Shanda mayara la bara 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 mayara lamu. Haleluya. Ina mayara lamu. Matakan nama yara labu Shikin nama yara lama yasi Alleluia Shikin nama yara labu Inama yara lama yasi Shikara bara 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 Shikinna mayara lama yasi Ina mayara lama yara labu Shikinna mayara laba mama 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 Shikinna mayara laba yasi Oh, haleluya. Shikara bara 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 bara. Shikara baba baba baba. Shikina mata kara baba baba baba. Jesus. Shikina mata karaba baba 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 shikira bata karabata karabara bara Shikina mata karaba baba 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 Jesus Shikina mata karaba baba 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 mengalir bagi kami Tuhan pagi hari ini melawat setiap kami sebelum kami menerima firman-Mu ya Tuhan urapi setiap kami perlengkapi kami Tuhan dengan roh-Mu perlengkapi kami dengan pengurapan-Mu ya Tuhan Shikira bara 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 Shikina mata karabata karabata karabara bara Shikina mata karabata karabara Shikina mata karabara bara bara Thank you Lord Jesus Shikina mata karabata karabara bara bara Jesus Shikina mata karabata karabara bara Jesus di hadirat-Mu aku puas di hadirat-Mu aku bebas di hadirat-Mu ku terang kehidupanku pernyataan kuasa kekuatan-Mu di hadirat-Mu ku datang persembahkan lagu
di hadapan Rajaku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati, katakan, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Mari katakan, di hadirat-Mu, Hadirat-Mu ada kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan. yes. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sebab di hadirat-Mu kami puas ya Tuhan. Di hadirat-Mu kami bebas. Oleh karena di mana ada roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan. Oh rabatakana matakara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Membebaskan setiap kami, memuaskan setiap kami, bahkan memulihkan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman, urapi berkati setiap kami, berkati firman-Mu. Karena firman-Mu mengurapi kami dengan pengertian-pengertian yang baru, dengan hal-hal yang baru ya Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini kami boleh membawa berkat Tuhan. Dan di mana kami ada kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Nah puji Tuhan ya. Kita terus ada dalam hadirat Tuhan, biarlah ini menjadi kerinduan kita setiap saat, setiap hari, senantiasa kerinduan kita selalu berada dalam hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji kepada Abraham. Ya, Dia menyatakan janji-janjinya, berkat-berkatnya kepada seorang Abraham. Nah, siapakah Abraham? Abraham dicatat di dalam Alkitab adalah bapa segala orang beriman. Nah, dari keturunannya lah, nah nanti kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, maka keturunanmu dikatakan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Nah, berkat ini akan turun kepada setiap orang yang kemudian beriman. Seperti iman yang dimiliki oleh Abraham. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-14 ya, dengan jelas dikatakan, Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini ya, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Lewat kematian Kristus, lewat kematian Yesus, maka berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12 tadi, maka itu sampai kepada bangsa-bangsa. Amin, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita termasuk orang-orang yang menerima berkat itu? Orang yang mengerti akan memahami bahwasanya berkat itu akan sampai kepada setiap kita. Karena apa? Oleh kematian Kristus dikatakan, siapa yang beriman kepada Kristus, siapa yang percaya kepada Kristus, maka lewat kematian Kristus, maka berkat yang sama itu akan turun kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, sepanjang bulan ini maka tema daripada gereja kita, keluarga besar Medan Plaza, maka keluarga yang diberkati untuk memberkati. Saya percaya kehidupan Abraham dipakai Tuhan menjadi berkat. Nah, kalau kita nanti perhatikan di dalam Alkitab, maka ada 4 kata berkat. Ya. Dalam perjanjian lama, ya, kata yang pertama dipakai barak. Nanti ada dalam Kejadian 1 ayat 22, 28, kemudian Kejadian 12 seperti yang kita baca tadi, ya. Itu berbicara tentang memuji, ya. Memuji atau dikatakan menyapa. Itu kata berkat di sana. Nah, kemudian ada kata eser, ya. Kata eser itu kemudian diartikan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan seperti misalkan dalam Ayub pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 ketika Tuhan kemudian menegur. Ya. Lewat teguran itu maka Tuhan menunjukkan perbuatannya, kasih sayangnya. Supaya apa? Lewat teguran itu orang berbalik dari jalan-jalannya dan kemudian mengalami kebahagiaan yang daripada Tuhan. Nah, dalam perjanjian yang baru, ya, maka kata berkat itu dikatakan makarios, sama dengan eser tadi, kebahagiaan. Karena dalam Matius pasal yang ke-5, Lukas pasal yang ke-6 itu tentang ketika khotbah di bukit, ya, berbahagialah, berbahagialah orang yang kemudian banyak. Ya. Kemudian yang keempat, eulogio, ya. Pengertiannya lebih mengarah pada ucapan yang baik, ya, ucapan yang baik. Jadi kalau kita ambil dari kata-kata ini, maka berkat itu adalah sesuatu yang dinyatakan. Ya. Pernyataan kehendak yang baik. Pernyataan kehendak yang baik. Dari siapa? Dari Allah tentunya. Untuk apa? Untuk menyatakan sesuatu yang baik dalam kehidupan manusia. Sama seperti Abraham yang kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-12. Segala sesuatu dinyatakan untuk apa? Untuk kebaikan. Amin. Dan bukan hanya menyatakan kebaikan, bahkan dikatakan, ya, bahkan kebahagiaan bagi semua orang yang menerimanya. Saya percaya tidak ada orang yang tidak berbahagia ketika menerima berkat. Amin. Kalau istri menerima berkat materi, misalkan ada bonus, ada uang yang kemudian diberikan oleh suami, saya percaya
dia akan berbahagia. Benar kan ibu-ibu? Ada ibu-ibu yang tidak berbahagia ketika suami memberikan segepok gitu uang 100 gitu kan. Ya. Berapa 10 ikat, 1 ikat 100 juta. Gak ada yang gak berbahagia. Saya percaya setiap ibu-ibu pasti berbahagia. Amin. Demikianlah berkat yang dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya. Dan berapa banyak yang rindu menerima berkat ini yang daripada Tuhan. Semuanya amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, ya, tahukah kita bahwasanya rancangan Allah di dalam kehidupan kita, ya, dari awal bahwasanya kita itu hidup dan berada dalam berkat itu. Sekali lagi saya katakan, tahukah kita bahwasanya kerinduan Allah dari awal dalam setiap kehidupan manusia itu hidup dan berada dalam berkat itu. Nah kalau kita perhatikan nanti dalam Kejadian pasal yang pertama ya. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Nah dikatakan di sana, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang dan yang merayap di bumi. 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Perhatikan ayat yang ke-28 dan 29. Ya. Di ayat yang ke-28 dikatakan, berkuasalah. Tuhan memberikan satu otoritas dalam kehidupan manusia untuk apa? Untuk menguasai. Untuk memiliki. Artinya apa? Tuhan memberikan berkat itu dari awal kehidupan manusia supaya apa? Supaya manusia itu tinggal, hidup dan berada di dalam berkat itu. Amin. Kemudian di ayat yang ke-29 dikatakan, ya. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan. Kemudian dikatakan segala pohon-pohonan. Itulah yang akan menjadi makananmu. Artinya Tuhan menyediakan segala sesuatu supaya kita tidak berkekurangan. Berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya, bagi manusia yang pertama itu adalah untuk kemudian hidup dan berada di dalam berkat itu. Tetapi bukan hanya untuk pada saat itu. Di ayat yang ke-8 dengan jelas dikatakan beranak, cucu dan bertambah banyak. Berkat itu bukan hanya dinikmati oleh Adam dan Hawa. Nah seharusnya itu harusnya turun kepada keturunan-keturunan yang selanjutnya. Nah kalau kita melihat dari ayat ini Bapak Saudara, maka berkat itu harusnya kita alami sampai hari ini. Amin. Harusnya berkat itu kita alami sampai hari ini. Tetapi rancangan Tuhan itu kandas. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Oleh karena dosa. Rancangan Tuhan yang seharusnya dari awal itu manusia harusnya tinggal, hidup dan berada di dalam berkat itu. Harusnya mengalami segala sesuatu yang baik dan berbahagia. Tetapi oleh karena dosa, maka dicatat dalam pasal yang ketiga, maka engkau akan berpeluh untuk mencari makananmu. Bahkan kepada kaum ibu dikatakan, engkau akan bersusah payah untuk melahirkan.
ada kesusahan. Ada sesuatu yang kemudian menghalangi berkat itu. Ada sesuatu yang kemudian menghalangi hal-hal yang baik itu turun dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang menghalangi hal-hal yang membuat kita bahagia itu turun dalam kehidupan kita. Oleh karena apa? Pelanggaran. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu memperhatikan keluarga? Karena tadi tema kita keluarga yang diberkati menjadi berkat. Karena berkat yang pertama itu diturunkan atas keluarga. Amin. Berkat yang pertama itu diturunkan kepada Adam dan Hawa sebagai satu keluarga. Berkat diturunkan lewat keluarga. Sehingga mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Di dalam ayat yang ke-28 pasal yang pertama, Kejadian, dikatakan di sana, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Garis bawahi, Allah memberkati mereka. Ya. Lalu Allah berfirman, beranak, cucu dan bertambah banyaklah. Berkat itu diberikan di dalam rumah tangga. Berkat itu diberikan di tengah-tengah keluarga. Kepada Adam dan Hawa, Allah memberkati, beranak cucu dan bertambah banyaklah. Artinya apa? Harusnya generasi demi generasi demi generasi berkat itu turun. Maka perlu kita perhatikan hari-hari ini keluarga kita. Berapa banyak yang rindu keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kita. Firman Tuhan katakan anak cucu orang benar tidak akan hidup meminta-minta. Amin. Bagaimana kita hidup? Keluarga kita, anak cucu kita tidak hidup dalam meminta-minta. Nah mari kita perhatikan keluarga kita. Nah yang kedua, mengapa kita perlu begitu penting memperhatikan keluarga? Di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Perhatikan Bapak Saudara, mengapa kita penting memperhatikan keluarga? Karena dosa yang pertama itu timbul dari satu keluarga. Ketika Tuhan Allah berbicara kepada Adam, mengapa engkau makan? Apakah engkau makan? Dari mana engkau tahu? Engkau telanjang ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Saya percaya kalau pada waktu itu Adam itu bertanggung jawab, saya percaya mereka tidak akan diusir dari Taman Eden. Ya. Tetapi dia berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu. Sebagai kepala keluarga, tidak punya tanggung jawab. Kita lihat hari-hari ini. Mengapa begitu banyak keluarga-keluarga yang hancur? Karena apa? Ada kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab. Ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Tuhan mau ya, suami-suami orang yang percaya, suami-suami keluarga daripada Kristen, ya itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Katakan amin. Para suami-suami, ayo kita harus bertanggung jawab. Yuk istrinya coba lihat suaminya.
ayo harus bertanggung jawab sebagai suami. Amin. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Jangan pernah menyalahkan pasangan kita. Karena apa? Tanggung jawab itu ada atas kepala. Amin. Sebagai di dalam keluarga, ketika figur kepala itu rusak, ketika figur suami, ketika figur orang tua, ketika figur bapak itu kemudian rusak di tengah-tengah keluarga, maka keluarga itu akan mengalami masalah demi masalah. Untuk itu mari para istri-istri berdoa untuk suami-suaminya. Amin. Supaya apa? Suami kita adalah suami yang bertanggung jawab. Amin, ibu-ibu. Amin. Aminnya kok pelan ya. Ya. Supaya apa? Suami-suami kita itu adalah suami yang bertanggung jawab. Ya. Kalaupun mungkin hari ini ya, suami kita tidak bersama dengan kita. Kita berdoa supaya apa? Tuhan memulihkan keluarga kita. Nah, perhatikan, mengapa kita perlu penting? Ya, karena apa? Dosa yang pertama itu turun terjadi di tengah-tengah keluarga. Demikian juga dengan istri. Ketika Tuhan berkata, mengapa engkau makan buah itu? Si istri biasalah ya. Lempar lempar batu sembunyi tangan gitu ya. Ya. Hawa juga demikian. Si ular itu loh Tuhan. Si ular itu. Demikian juga di tengah-tengah keluarga. Ketika istri juga tidak kemudian sejalan ya, dengan suami, dengan kepala, maka apa yang terjadi? Keluarga itu, keluarga tidak di dalam berkat. Nah, ini penting bagi kita Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita kembali memperhatikan keluarga kita. Nah, dosa membuat berkat ya tidak akan turun atau terputus kepada generasi selanjutnya. Karena apa? Ketika figur orang tua itu salah, ketika figur orang tua itu buruk di mata anak-anak, maka ini akan terjadi sampai kepada anak cucu kita. Ini turun kepada generasi selanjutnya. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur Tuhan kemudian memulihkan keadaan ini. Tuhan ingin kembali rancangan Tuhan yang dari semula ini ingin dipulihkan kembali atas kehidupan manusia. Sehingga dia berjanji kepada Abraham, ya, oleh keturunanmu maka berkat ini akan turun kepada bangsa-bangsa yang lain. Berkat yang sama akan turun kepada keluarga-keluarga yang lain. Ya. Supaya apa? Lewat kematian Kristus yang kita baca tadi dalam Galatia pasal yang ketiga. Ya. Lewat iman kita kepada Kristus, kematiannya terhadap dosa. Kematiannya di kayu salib untuk apa? Untuk berkat yang dahulu dijanjikan oleh Allah dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 itu turun kepada rumah tangga demi rumah tangga, atas keluarga demi keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan janji berkat kepada Abraham, maka Tuhan kembali melibatkan keluarga. Ketika tadi di tengah-tengah keluarga itu sudah ada dosa, maka lewat janji kepada Abraham, Tuhan ingin memulihkan keluarga demi keluarga. Tuhan ingin memulihkan segala sesuatu. Maka Tuhan berjanji di dalam Kejadian pasal yang ke-15, ya, Kejadian pasal yang ke-15 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan.
demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Janji Tuhan diberikan kepada Abraham bukan hanya kepada Abraham tetapi kepada keturunan-keturunannya. Maka dikatakan oleh Abraham maka berkat itu turun kepada bangsa-bangsa. Ada perbedaan Bapak Ibu Saudara antara Abraham dan dengan tokoh-tokoh iman yang lain. Kalau kita nanti perhatikan dalam Ibrani pasal yang ke-11, itu ada tokoh-tokoh iman. Ya. Ada Henok, ya. Ada kemudian Habel, ada kemudian Nuh di ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi mulai dari Habel itu kemudian meninggal. Ya. Ketika dibunuh oleh saudaranya, kakaknya Kain. Ya. Kemudian dikatakan ada Henok kemudian diangkat oleh Tuhan. Kemudian Nuh di sana tidak diceritakan bagaimana kemudian imannya itu diturunkan kepada anak-anaknya. Tetapi Abraham, ya, kalau kita baca nanti mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan seterusnya, maka itu dikatakan dari Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Yusuf. Ya, itu berbicara tentang keluarga, generasi demi generasi. Maka tumpuan iman dikatakan di sana, tumpuan daripada janji, ya, dari saksi-saksi iman itu adalah kepada Abraham. Makanya lewat iman yang dimiliki oleh Abraham, maka kita hari ini janji itu diberikan kepada bangsa-bangsa termasuk kepada setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya ya, supaya setiap keluarga kita itu bisa menjadi berkat. Di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah situasi yang tidak baik, di tengah-tengah kehidupan saat ini, teknologi yang semakin canggih, kasih yang semakin dingin, egoisme itu semakin tinggi. Maka Alkitab mencatat di dalam Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Dikatakan di sana, Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Maka ia akan membuat bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang untuk memukul bumi. Maka Tuhan berjanji di hari-hari terakhir, maka Tuhan akan memulihkan bapa-bapa. Hati bapa-bapa kepada anak-anaknya, hati anak-anak kepada bapanya. Bahkan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan 17 hal yang sama. Akan terjadi pemulihan. Maka yang perlu kita alami hari-hari ini, maka keluarga kita harus dipulihkan di dalam Tuhan. Keluarga demi keluarga harus dipulihkan. Kembali kepada panggilan, kembali kepada kebenaran firman, kembali kepada tujuan awal Tuhan. Sesuai dengan fungsinya, suami berfungsi sebagai suami, istri berfungsi sebagai istri, anak-anak berfungsi sebagai anak-anak. Di dalam Efesus dikatakan, hai suami-suami kasihilah istrimu, hai istri-istri tunduklah tunduklah pada suamimu. Anak-anak apa? Kasihilah orang tuamu. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini Bapak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita harus kembali kepada keluarga kita. Posisi kita sebagai suami, mari kembali mengasihi istri dan anak-anak. Kemudian istri tunduk kepada suami.
anak-anak taat dan hormat kepada orang tua. Tunjukkan sikap kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Saya percaya ketika pemulihan terjadi, maka berkat yang turun dalam kehidupan kita. Ketika keluarga dipulihkan, maka keluarga itu akan mengalami sesuatu yang baik. Keluarga itu akan mengalami kebahagiaan. Saya percaya orang tidak akan pernah mengeluarkan yang baik kalau dia tidak mengalami sesuatu yang baik. Amin. Orang tidak akan pernah membagikan yang baik kepada orang lain kalau dia tidak pernah merasakan kebaikan. Orang tidak akan pernah membagikan kebahagiaan kepada orang lain kalau dia sendiri tidak pernah mengalami kebahagiaan. Itu omong kosong. Tidak ada sejarahnya orang ya, bisa membahagiakan, memberikan kebahagiaan kepada orang lain kalau dia sendiri tidak mengalami kebahagiaan. Banyak kata-kata bijak, banyak motivator-motivator yang pernah kita lihat di televisi. Dia bisa memberikan sesuatu yang membahagiakan orang lain, yang menyenangkan orang lain. Tetapi pada akhirnya di tengah-tengah rumah tangganya dia tidak mengalami kebahagiaan seperti yang disampaikan. Tetapi biarlah keluarga-keluarga kita, keluarga daripada GBI Alam Hotel adalah keluarga-keluarga yang mengalami pemulihan satu dengan yang lain. Amin. Kita mengalami kebaikan di dalam rumah tangga kita. Kita mengalami kebahagiaan, saya percaya. Maka kebaikan akan keluar dari keluarga kita. Kebahagiaan akan mengalir kepada orang lain. Amin. Yang rindu katakan amin. Yang rindu mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh rabatakana matakarabaraba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk tuntunan-Mu bagi kami. Biarlah hari ini Tuhan kami mengerti. Fokus Tuhan adalah keluarga. Ketika keluarga rusak maka berkat yang baik, yang memberikan kebahagiaan itu tidak akan turun kepada keturunan-keturunan kami. Dan hari ini Tuhan kami mau belajar di dalam kehidupan kami mau berfungsi sebagaimana Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa sehingga apa yang kami alami dalam rumah tangga kami, apa yang kami alami yang baik yang daripada Tuhan, yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah keluarga kami, apa yang membawa kami berbahagia di tengah-tengah keluarga kami oleh karena Tuhan yang memberkati, maka itu juga yang boleh kami bagikan kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jikalau sebentar Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus, mari Tuhan layakkan setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan bagi orang yang percaya. Anak-anak berusia 12 tahun ke bawah tidak diizinkan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan cara yang benar. Karena perjamuan kudus bisa mendatangkan kutuk dan berkat. Ketika kita dengan cara yang salah, kita menerima perjamuan kudus tetapi masih ada dosa dalam hidup kita, masih ada ganjalan dalam hidup kita, belum kita selesaikan, maka itu akan mendatangkan kutuk. Tetapi ketika kita menyelesaikan dan kita mohon ampun di hadapan Tuhan, maka perjamuan kudus akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Nah mari Bapak Ibu Saudara, jikalau ada ganjalan satu dengan yang lain antara suami, istri, orang tua, anak ataupun kepada orang-orang yang kita kasih, mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita selidiki dan kita melepaskan pengampunan. Urabatakana matakarabatakarabatakana mayaralabayaralabu. Ampuni sekiranya ada orang yang bersalah, sekiranya ada orang yang tidak baik, tidak berkenan, oh rabatakarabatakarabatakarabaraba, yang mengganjal, oh rabatakarabatakanamatakaраbaraba, yang menyakiti, oh rabatakarabat, lepaskan pengampunan. Dan biarlah pagi hari ini anugerah yang luar biasa, kasih Tuhan memenuhi kehidupan kita, sehingga kasih Tuhan yang memampukan kita untuk melepaskan pengampunan, melepaskan oh rabatakarabarabara, pengampunan bagi orang lain. Oh rabatakan nama yaralabatakarabatakarabayaralabayaralabu. Haleluya. In
Shikina mayara la bayara labo. Haleluya. Shikina mayara la batakana mayara lamo. Kami melepaskan pengampunan-Nya Tuhan bagi orang-orang yang menyakiti, bagi orang-orang yang bersalah. Kami tidak mau mengingat-ingat pelanggaran mereka. Kami tidak mau mengingat-ingat kesalahan mereka. Tapi hari ini kekuatan kasih-Mu memampukan kami untuk melepaskan pengampunan. Kekuatan kasih-Mu memampukan kami untuk berdamai dengan orang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati setiap kami Bapa. Berkati roti dan anggur. Berkati perjamuan kudus. Berkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perjamuan kudus hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk menerimanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Saudara kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makanlah dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minumlah dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Shikinna mayara batakan namayara labara bara bara bara. Hina mayara labayasi. Haleluya. Haleluya. Ina mayara labayasan namayara labayara labo. Haleluya. Shikarabata karabata karabara bara 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 bara. Shikinamata karabata karabara bara 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 bara. Haleluya, haleluya. Urabata kanamata karabata karabara bara bara. Berkati setiap kami Bapa. Berkati setiap hamba-hambamu. Berkati setiap umatmu, berkati setiap kami. Urabata karabata 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 karabara bara. Shikinamata karabata 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 karabara bara bara bara. Shikinamata karabata karabata karabara bara. Setiap keluarga demi keluarga dipulihkan, dipulihkan, diberkati, bahkan menjadi berkat. Oh rabatakan nama yara labatakara bayara labayara labo. Inama yara lamo. Berkati Tuhan suami, berkati istri-istri, berkati anak-anak, berkati rumah tangga demi rumah tangga, berkati keluarga demi keluarga, berkati. Oh rabatakara batakara batakara bara 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 bara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkat dari surga turun kepada setiap umat-Mu di tempat ini Bapa. Turun atas suami, istri, anak-anak, atas rumah tangga demi rumah tangga, atas keluarga demi keluarga. Diberkatilah mereka dimanapun mereka ada. Diberkati di ladang, diberkati dalam usaha, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam studi. Segala sesuatu yang dikerjakan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bawa persembahan bagi Tuhan. Dan kita juga akan mendengarkan warta sepekan untuk seminggu ke depan. Selamat memberi dengan sukacita dan menyaksikan warta. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami di sesi yang pertama. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang sudah datang membawa persembahan. Semua persembahan dibawa oleh umat-Mu, Tuhan berkati. Bahkan berkati tangan-tangan sudah memberi ya Tuhan. Berkati keluarga, pekerjaan, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan. Dan dari tempat ini Tuhan kami berdoa buat kota kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Jikalau sebentar Tuhan kami akan menutup ibadah yang pertama dan kami akan lanjutkan ibadah yang kedua. Umat-Mu di ibadah sesi yang pertama akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Sebelum mereka pulang, ulurkan tangan-Mu, berkati setiap umat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang maha dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupanmu hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.